Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas transaksi ya terkait dengan saham ya, dan apa aspek yang terkait dengan transaksi jual beli saham setelah yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi belajar atau lagi menjadi profesinya sebagai trader investor di saham ya, good luck, good job ya. Karena kenapa? Sekarang saham menjadi salah satu investasi ya, salah satu alternatif investasi yang cukup menarik ya, dikarenakan beberapa waktu ini IHSG naik terus guys. Ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat kondisinya saham ini juga menjadi salah satu primadona buat teman-teman juga yang mau mendiversifikasi portofolio, mendiversifikasi investasi, tidak hanya berupa satu investasi saja, tapi bisa dirupakan juga di saham ya. Nah, juga teman-teman juga harus perlu tahu bahwa setiap Anda transaksi di dalam persahaman itu ada beberapa aspek yang harus Anda perhatikan ya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana Anda membeli sahamnya ya. So far ketika Anda berinvestasi saham, Anda juga harus lihat dulu gitu ya, misalnya gitu ya, seperti Anda lihat perusahaannya seperti apa. Anda juga lihat misalnya nilai daripada sahamnya apa, terlalu mahal atau enggak gitu ya. Lalu bagaimana profitnya dari perusahaan tersebut gitu ya, apakah pasar suka atau enggak. Anda beberapa aspek yang mungkin Anda harus perhatikan ya. Tapi hari ini saya nggak akan membahas seperti itu di dalam video ini, cuma saya memberikan gambaran dulu ya. Kebetulan saya juga investor di dalam saham, jadi saya waktu membeli pun saya akan lihat dulu perusahaannya secara detail. Saya akan lihat apakah bagus atau enggak, apakah harganya murah atau enggak, masuk akal enggak harganya, baru akan saya beli ya. Nah, itu juga mungkin teman-teman juga perlu perhatikan terkait dengan itu. Nah, yang berikutnya guys, yang juga Anda perlu perhatikan ya, waktu investasi saham ya, ini kembali kepada kondisi kesenangan gitu ya, atau kondisi profil daripada teman-teman. Apakah Anda sebagai trader atau pada investor ya. Kalau Anda trader, mungkin Anda untung 5-10%, 20% Anda jual ya. Tapi kalau investor, biasanya mereka mencari untung yang sangat besar ya, yang bisa 1 kali 2 kali lipat ya. Bahasanya 1-2 kali lipat daripada harga beli yang pertama, atau bisa lebih ya. Itu kalau Anda sebagai investor ya. Nah, yang ketiga guys, yang juga sangat penting Anda perhatikan adalah terkait dengan unsur perpajakannya atau unsur biaya-biaya yang terkait dengan transaksi ya, jual beli saham di dalam bursa. Oke, ini yang cukup menarik buat teman-teman yang perlu Anda perhatikan gitu ya. Mungkin teman-teman kadang-kadang nggak sadar gitu ya, berapa sih atau apa sih yang komponen-komponen yang terkait dengan transaksi jual beli saham saya ya. So far guys, kalau Anda boleh pretelin gitu ya, Anda boleh lihat gitu ya, kelihatannya memang tidak terlalu besar ya, tapi kalau Anda pretelin ya, ternyata di dalam transaksi jual beli saham kita di dalam bursa ada 4 aspek yang akan terkait dengan transaksi tersebut. Jadi ada 4 aspek yang akan mengikuti transaksi jual beli tersebut ya. Yang pertama guys adalah transaksi terkait dengan pajak transaksi jual ya. Jadi kalau seandainya Anda melakukan gitu ya penjualan di dalam bursa gitu ya, Anda menggunakan sekuritas apapun ya, waktu Anda melakukan penjualan gitu ya, Anda penjualan itu Anda akan terkena tarif pajak gitu ya. Anda akan terkenakan tarif pajak untuk transaksi penjualan Anda ya, sebesar guys 0,1% daripada transaksi penjualan Anda. Jadi setiap Anda menjual itu Anda akan terkena transaksi 0,1% yang merupakan pajak final ya. Jadi ini menarik guys, ketika Anda di bursa, kalau Anda misalnya Anda mendapatkan keuntungan, ini menarik ya. Kalau Anda misalnya di bursa Anda mendapatkan keuntungan, itu pajaknya murah sekali guys, cuma 0,1% ya. Kalau misalnya Anda mendapatkan keuntungan dari perusahaan Anda, pajaknya kan ada yang progresif, ada yang mungkin pajaknya juga yang ini ya, yang tarif tunggal ya, 22% atau 20% ya. Itu yang kalau Anda mendapatkan keuntungan dari usaha Anda. Tapi kalau dari pajak guys, dari saham guys, Anda cuma mendapatkan pajak 0,1% daripada transaksi penjualan Anda. Jadi kalau Anda misalnya menjual, ngomonglah mendapatkan total penjualan misalnya 100 juta ya,
langsung dikenakan pajak oleh pemerintah guys sebesar 0,1% daripada transaksi Anda. Dan itu sangat murah. Berapapun untungnya pemerintah nggak mau bingung, nggak mau pusing. Yang penting Anda mendapatkan pajak cuma 0,1% saja. Ya, itu untuk penjualan saham. Oke? Nah, tapi ada lagi guys yang terkait. Ternyata kita kadang-kadang nggak paham gitu ya. Kadang-kadang kita nggak terlalu melihat ya. Ternyata guys di dalam aspek penjualan dan pembelian saham kita itu ada faktor terkait dengan jasa atau fee daripada fee bursa ya, fee yang dikenakan oleh pihak-pihak berkepentingan di bursa, atau juga fee yang terkait dengan sekuritas. Ya, ini cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat dari fee sekuritas ya, itu ada namanya komisi ya, komisi dari sekuritas ya. Jadi sekuritas itu dianggap sebagai broker ya, atau broker fee ya. Ketika Anda melakukan transaksi di dalam misalnya Anda pakai aplikasi gitu ya, sekuritas yang ada gitu ya, macam-macam lah ya, saya nggak sebutkan nama. Tapi misalnya Anda memakai jasa dari mereka, Anda menggunakan aplikasi dari mereka, ketika Anda melakukan transaksi, setiap Anda melakukan transaksi jual ataupun beli, Anda akan dikenakan broker fee. Ya, ini aspek yang kedua yang terkait dengan pajak atau terkait dengan pengurang atau terkait dengan biaya yang harus ditanggung ketika Anda melakukan transaksi di dalam saham, jual atau belinya. Ya. Nah, fee yang terkait dengan broker fee itu rata-rata guys, umumnya berkisar antara 0,15% sampai 0,25%. Itu rata-rata. Ya, jadi tergantung dengan tarif masing-masing ya. Nah, ini guys ada lagi guys, setelah 0,15 sampai 0,25%, kadang ada yang lebih ya, 0 sampai 35, tergantung ya, tergantung sekuritasnya ya. Ada lagi aspek yang ketiga yang juga harus Anda perhatikan adalah pajak terkait dengan PPN daripada broker fee tadi. Ya, jadi ada lagi pajak PPN-nya. Tapi Anda tidak perlu bingung karena itu nggak dikenakan pada Anda. Tapi itu dikenakan kepada brokernya. Ya, yaitu pajak PPN atas jasa brokernya sebesar berapa? 0,03% dari jumlah transaksi. Ya, jadi tarifnya normal 0,03% daripada transaksi, jumlah transaksi. Ya, nah ini dikenakan. Nah, so guys, ini Anda perlu perhatikan bahwa ketika Anda memilih sekuritas pun, Anda coba lihat transaksinya dia kena charge berapa persen. Karena setiap Anda transaksi semakin besar nominalnya, semakin juga uangnya juga akan berkurang karena fee atau charge daripada broker saham tadi. Nah, ini harus Anda perhatikan juga ya. Itu juga sangat berimpact kepada transaksi saham Anda ya. Lalu yang terakhir guys, terkait dengan biaya yang keempat adalah biaya terkait dengan transaksi ya, atau LiFi ya. Nah, ini guys, biaya ini dikenakan terkait dengan transaksi jual atau beli saham yang difasilitasi adalah bursa. Jadi biaya ini dikenakan oleh bursa saham ya, karena di bursa juga perlu dapat pendanaan karena mereka yang mengolah gitu ya. Nah, itu dikenakan guys, besarannya adalah 0,04% ya dari nilai transaksi ya. Itu dibagi-bagi ya, ada yang dikenakan untuk BI 0,01%, KC 0,01%, clearing KPI 0,01%, dan dana jaminan KPI ya 0,01% ya. Jadi setiap Anda melakukan transaksi tadi guys, sudah ketambahan 0,15 sampai 0,35, ditambah PPh 0,1, ditambah lagi kurang lebih 0,04 biayanya. Ya, kurang lebih Anda bisa menghabiskan 0,5% ya, kurang lebih hampir 0,5% untuk Anda setiap transaksi di bursa ya. Anda akan mendapatkan potongan sebesar hampir mungkin 0,5% dari transaksi Anda yang dilakukan. Cukup besar, tapi ya worth it kalau Anda memiliki income di saham cukup besar juga. Jadi Anda mesti perhatikan ya, kalau seandainya Anda mendapatkan keuntungan baru 5% Anda jual ya, Anda bisa bayangkan ya, Anda dipotong 0,5% daripada transaksi Anda gitu ya, belum kalau Anda rugi. Jadi kalau di bursa juga harus pikir-pikir, kalau menjadi trader boleh juga, tidak ada salahnya, tapi kalau mau jadi investor mungkin akan lebih bagus. Apalagi ke depannya saya rasa mungkin di Indonesia akan lebih bagus kita menjadi investor ya, meskipun mohon maaf belum tentu apa yang saya sampaikan tepat untuk semua orang. Oke? Nah, sekian guys, semoga bermanfaat video kali ini saya buat ya. Bagi teman-teman yang merasa happy dengan video ini, silahkan di like dan di share ke teman-temannya ya. Yang belum jelas silahkan di komen ya. Dan yang mau mendapatkan
respon cepat dari saya, Anda boleh juga follow saya di Instagram, dan Anda boleh komen atau DM saya di Instagram, dan akan saya lebih gampang untuk respon pertanyaan-pertanyaan Anda di Instagram. Ya, sekian buat teman-teman, selalu sehat, bahagia, dan selalu diberkati buat semuanya. Bye-bye.